Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A, nama Muhammad Iqbal Hadi, Prodi TI. Hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda. Langsung saja, yang pertama adalah bilangan bertanda. Bilangan bertanda adalah bilangan yang memiliki tanda positif seperti ini simbolnya atau ikonnya, dan tanda negatif. Nah, dalam matematika saat kita menghitung bilangan bertanda, aturan tanda harus diperhatikan. Nah, contoh dari bilangan bertanda, yang pertama bilangan positif, yaitu plus 4, plus 6, plus 8 sering ditulis tanpa tanda, seperti angka biasa yang tanpa tanda. Yang kedua adalah bilangan negatif, contohnya negatif 9, negatif 2, negatif 3, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah perhitungan bilangan bertanda. Nah, di sini saya menggunakan contoh yang pertama yang menggunakan garis. Misalnya ada soal 2 ditambah 3. Yang pertama kita cari angka 3 di sini, positif 3. Ya, positif 2, maaf. Positif 2 yang ini. Nah, kita menghitungnya mulai dari sini ya. Karena di soal mengatakan ditambah 3, maka kita tinggal lompat 3 kali, 1, 2, 3, maka hasilnya 5. 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Lalu negatif 1 ditambah 3, kita mulai dari negatif 1, lalu ditambah 3, lompat 3 kali, 1, 2, 3, maka hasilnya 2. Atau 3 dikurangi 2, mulai dari angka 3 dikurangi 2, 1, 2, maka hasilnya 1. Atau 1 dikurangi 3, kita mulai dari angka 1 lalu dikurangi 3, lompat 3 kali ke kiri, 1, 2, 3, maka hasilnya adalah negatif 2, seperti itu. Selanjutnya perhitungan bilangan bertanda, metode yang lain ya. Yang pertama penjumlahan, jika tanda sama jumlahkan nilai mutlaknya dan beri tanda yang sama. Contoh misalnya plus 5 ditambah plus 3 sama dengan plus 8. Ini seperti penjumlahan pada umumnya ya. Yang kedua contohnya negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Karena sama-sama negatif maka hasilnya juga negatif. Jika tanda berbeda, kurangkan nilai mutlaknya dan beri tanda dari bilangan yang lebih besar nilainya. Ini jika tandanya berbeda. Contohnya plus 7 ditambah negatif 4 sama dengan plus 3. Kenapa plus 3? Karena nilai positifnya itu lebih besar, maka hasilnya juga positif ya. Dan ketika contoh kedua, negatif 6 ditambah plus 2 sama dengan negatif 4, karena nilai negatifnya lebih besar, maka hasilnya juga negatif, yaitu negatif 4. Dalam pengurangan, ubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan membalik tanda bilangan yang dikurangkan. Nah, contoh 5 dikurangi negatif 3, kita ubah menjadi penjumlahan menjadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Contoh kedua, negatif 4 dikurangi plus 6 sama dengan, kita ubah dulu menjadi penjumlahan, negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 10. Karena negatif tambah negatif sama dengan tetap negatif. Nah, selanjutnya dalam perkalian dan pembagian. Dalam perkalian dan pembagian, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Jika berbeda maka hasilnya negatif. Nah, contohnya 3 dikali 4, karena sama-sama positif maka hasilnya juga positif, yaitu positif 12. Nah, ini juga negatif 3 dikali negatif 4, karena tandanya sama maka hasilnya juga positif. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan plus 12.
Jika tanda berbeda, hasilnya negatif. Nah, plus 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10 karena tandanya berbeda, maka hasilnya juga negatif. Dan selanjutnya negatif 6 dibagi plus 3 sama dengan negatif 2 karena tandanya berbeda. Negatif dibagi positif. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Yang kedua adalah aritmatika biner bertanda. Perhitungan aritmatika biner bertanda adalah proses menghitung bilangan dalam sistem biner atau basis 2 yang memiliki tanda positif atau negatif. Umumnya digunakan dalam komputer dan elektronika digital. Biner bertanda digunakan untuk merepresentasikan bentuk positif dan negatif dalam sistem digital. Jadi dalam nilai biner itu tidak ada tanda positif dan negatif, bukan minus tandanya dan bukan plus, melainkan angka ya. Itu tandanya angka. Jika 0 positif, nah 1 negatif. Misalnya ada contoh soal plus 5 ditambah negatif 3 sama dengan. Jadi cara mengerjakannya ialah yang pertama kita harus inverse atau mengganti semua bit. Nah, yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0. Misalnya angka 5, kita cari biner positifnya dulu. Biner positif dari 5 adalah 0 0 0 0 0 1 0 1. Kita inverse ganti angka 1 jadi 0 kan menjadi 1. Menjadi 1 1 1 1 1 0 1 0. Nah, ini hasil inversenya ya. Lalu kita tambahkan 1. Jadinya 1 1 1 1 0 1 1 karena sudah ditambah 1. Makanya yang di sini itu 1. Maka biner negatifnya dari angka 5 adalah 1 1 1 1 1 0 1 1. Kita kembali ke contoh soal. Yang pertama tentu saja kita cari biner positifnya. Yang 5 tetap seperti yang tadi, 0 0 0 0 0 1 0 1. Negatif 3, pertama kita cari biner positifnya. Biner positif dari negatif 3 adalah 0 0 0 0 0 0 1 1. Lalu kita inverse kita ubah ya. Ganti bitnya 1 1 1 1 1 1 1 0 0. Kita tambahkan 1 jadi 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Maka negatif 3 ini kita edit dulu ya. Negatif 3 itu kita dapatkan binernya 1 1 1 1 1 1 0 1. Benar berapa bit? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini lah biner negatifnya ya. Lalu kita tinggal jumlahkan. Pertama masukkan biner positif angka 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1. Lalu biner negatif angka 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Lalu kita tambahkan. Nanti jika ada kelebihan bit bisa kita abaikan ya. 1 ditambah 1 sama dengan, karena di aritmatika biner itu yang cuman ada angka 0 dan 1, maka caranya adalah 1 ditambah 1 kita tulis 0, tapi tetap kita simpan 1 di sini. Simpan 1.
0 ditambah 0, kenapa di sini 1, yang di sini turun 1. 0 ditambah 0 tetap 0, tapi kan ada kita simpan 1, maka turun 1 di sini. Lalu ini 1 ditambah 1 seperti yang tadi, 0 tetap simpan 1. Nah, 0 tambah 1 kan 1. Tambah lagi di sini kita simpan 1, 1 tambah 1 0, tetap kita simpan dan seterusnya sampai ke sini. Ini ada kelebihan bit ya, berarti bisa kita abaikan. Karena kita menghitungnya dengan 8 bit. Jadi hasilnya adalah 0,0000010 atau sama dengan dalam representasi nilai desimalnya itu 2 ya. Selanjutnya dalam pengurangan. Misal ada contoh soal negatif 6 dikurangi plus 3, sama dengan. Ingat seperti yang tadi, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawan tanda. Nah, ini juga bisa kita ubah yang pengurangan menjadi penjumlahan, tapi dengan lawan tanda. Pertama adalah ubah jadi negatif 6 ditambah atau dijumlah, sama aja. Negatif 3. Kita cari biner positifnya dulu dari negatif 6. Biner positif dari negatif 6 adalah 0,0000110. Lalu kita inverse menjadi 1,1,1,1,1,0,0,1. Lalu tambahkan 1 sama dengan 1,1,1,1,1,0,1,0. Ini sudah ditambahkan 1. Jadi kita dapat biner negatifnya itu ini ya. Lalu yang kedua adalah negatif 3, kita cari biner positifnya dulu, 0,0000011, lalu kita inverse seperti biasa 1,1,1,1,1,1,0,0. Lalu tinggal ditambahkan 1 menjadi 1,1,1,1,1,1,1,0,1. Lalu kita jumlahkan seperti biasa, seperti yang tadi. Biner negatif 6 ditambah negatif 3, 0 ditambah 1 hasilnya 1, tetap 1 ditambah 0 1, 0 tambah 1 1, 1 ditambah 1 0, simpan 1. Di sini 1 ditambah 1 0 kan, turun 1, tapi tetap kita simpan 1 dan seterusnya. Ini sama aja ya, karena nilainya 1 semua. Nah, hasilnya adalah ini negatif 9 dalam komplemen 2. Komplemen 2 itu kan cara ini yang kita inverse dan tambahkan 1 ini. Setelah itu kita cek apakah benar ini negatif 9. Kita ubah ini menjadi apakah dia sama dengan biner positif 9. Dengan cara komplemen 2 lagi, kita inverse dulu 1 1 1 1 0 1 1 1 1, kita inverse ubah 0 0 0 0 1 0 0 0. Nah, lalu kita tambahkan 1 0 0 0 0 1 0 0 1. Jadi hasilnya 9. Berarti ini benar ya. Ini benar, hasilnya negatif. Hasilnya negatif 9 ya, karena ini benar 9 kita dapatkan hasil positifnya. Tapi kan karena min 6 dikurangi 3 itu sama dengan harusnya negatif 9 ya. Ini hasilnya negatif 9 benar. Cuman itu yang bisa saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.